Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang saya hormati Dewan Pembina PGRI Provinsi Jawa Tengah, juga yang saya hormati Dewan Pakar PGRI Provinsi Jawa Tengah, juga Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pengurus PGRI Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, Bapak Rektor PGRI dan Wakil Rektor Universitas PGRI Semarang, dan para dekan Universitas PGRI Semarang, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberi sehat, panjang umur. Yang namanya sehat itu mahal harganya. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan, tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes, saudara-saudara sekalian. Betul? Maka betul, ini imun pun, ini temanya bagus. Harta uang tidak akan dibawa mati, tapi jika kita hidup tidak punya harta, nggak punya uang, rasanya kayak mau mati. Laisan terus mampus, walayahnya walau yang ini yang menulis silaturahmi ini betul. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yasuru an yubsata fi rizqihi wa an yus'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Permasalahannya antara silaturahim dengan silaturahmi itu beda, Bapak Ibu sekalian. Itu betul. Perbedaannya begini. Kalau silaturahmi ini mengundang reuni atau acara halal bihalal semacam ini. Perbedaannya antara silaturahim itu kita mau silaturahim ke orang tua, ke adik, kakak, ponakan, cucu yang tidak bisa dinikahi, itu namanya silaturahim. Ini harus jelas Bapak Ibu sekalian. Ini namanya silaturahmi, betul. Jadi harus tahu silaturahim yang mana, silaturahmi yang mana, jangan disamakan. Dan barang siapa yang mau rajin silaturahim atau silaturahmi akan dimudahkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Amin. Untuk itu saudara-saudara sekalian, acara halal bihalal ini sudah tradisi di negeri kita. Siapa pemberkasa halal bihalal? Yaitu Bapak Presiden Soekarno tahun 48 dengan Abu Wahab, Bapak Kiai Abu Wahab. Pada waktu itu tahun 48 negara itu sedang gonjang-ganjing, suhu politik ini sedang memanas. Akhirnya Pak Presiden minta pendapat Pak Abu Wahab Hasbullah, minta diadakan silaturahmi. Kata Abu Wahab Hasbullah itu, Pak Presiden, maaf izin, kalau silaturahmi itu hal biasa. Terus apa pendapat Pak Kiai? Diadakan halal bihalal. Sepakat Bapak Presiden supaya situasi ini jangan memanas. Yang namanya halal bihalal yang disebut taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin, supaya tidak ada dendam di antara kita saudara-saudara sekalian. Karena ini bulan Syawal, ini bulan pemaaf, bulan mulia, bulan Syawal. Bulan Ramadan juga bulan mulia, bulan Syawal juga bulan mulia. Di antara 12 bulan Allah menciptakan bilangan hari tahun, termasuk
Inna iddata syuhuri indallahi asna asyara syahrin fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atin hurum. Termasuk bulan ini adalah bulan mulia. Untuk itu saudara-saudara sekalian, selama 1 bulan kita telah menjalankan perintah agama, perintah Allah, telah menjalankan puasa. Semoga amal ibadah puasa kita, tarwah kita, zakat fitrah kita, tadarusan kita, belum amalan-amalan yang lain, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian karena puasa ini sudah dijalankan orang-orang sebelum kamu. Bukan itu saja saudara-saudara sekalian, keistimewaan bulan puasa. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan karena iman, wahtisaban akan diperhitungkan, dosa-dosa sebelumnya akan dimaafkan. Subhanallah, mulia sekali bulan Ramadan. Man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan, fahasadat ummuhu, seperti orang baru dilahirkan dari ibu bersih. Banyak keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, petunjuk kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Sekali diturunkan itu bukan bertahap, tapi langsung 30 juz. Al-Quran ini saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian, untuk pegangan kita, petunjuk manusia, mana hak dan mana yang batil, yang untuk membeda-bedakan mana yang haram dan mana yang halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Saya yakin dan percaya bapak ibu sekalian, jika orang hidup bersama Al-Quran dan hadis Rasulullah, saya yakin selamat baik di dunia maupun di akhirat, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran itu adalah untuk petunjuk kita. Di situ sumber ilmu ada, sumber ekonomi ada, bab rumah tangga ada, pertanian ada, bab amal ada, bab kesehatan ada, termasuk hukum juga ada. Lengkap Al-Quran ini saudara-saudara sekalian. Keistimewaan bulan suci Ramadan, apalagi saudara-saudara sekalian, termasuk Lailatul Qadar juga diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Semoga kita semuanya amalan-amalan bulan suci Ramadan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya yang mau tarawih 23 rakaat monggo nggak apa-apa, plus witir. Yang 11 plus witir monggo nggak apa-apa, semuanya baik. Siapa bilang yang nggak baik? Cuma kalau analogi kita begini, saya kadang yang 1 jam saya tarawih 23 rakaat, yang 11 rakaat biasanya saya kalau mempercepat waktu itu setengah jam. Ibarat orang bekerja 1 hari, Allah ini maha adil menghargai jerih payahnya orang.
Mungkin kalau yang 11 rakaat, kalau orang kerja satu hari 100.000, setengah hari itu kan setengah hari 11 rakaat itu dibayar dengan 50.000. Tetapi kalau yang 1 jam imbang satu hari dibayar dengan 100.000. Allah menghargai jerih payahnya orang, tapi semuanya sah. Tuntunannya adalah Al-Quran dan hadis. Semuanya baik. Yang tidak baik itu adalah orang yang tidak tahu, walaupun itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang sedang diwajibkan saudara-saudara sekalian. Setelah itu apa? Saya sering di dalam ceramah saya, khutbah saya menyampaikan, ayo kita setelah sholat hari raya Idul Fitri, mari sempatkan waktu untuk ziarah ke makam orang tua. Ingat hidup, ingat mati, ingat sehat, ingat sakit, ingat di dunia, ingat di akhirat. Lihat orang tua kita, didoakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mau tahlilan monggo, mau yasin boleh, dengan Al-Fatihah juga boleh. Orang tua kita ini butuh imun, saudara-saudara, butuh diimunisasi, butuh doa dari anak-anak kita yang masih hidup. Apa doa kita yang akan menyelamatkan kedua orang tua yang sudah di alam kubur? Ini ada doa khusus untuk mendoakan orang yang sudah di alam kubur. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir warham wa'fu anhu. Allahumma khtim lana husnul khotimah. Ini doa panjatkan yang akan menyelamatkan doa anak-anak kita kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara sekalian. Subhanallah. Untuk itu, dengan acara halal bihalal, dan setelah itu, mari Bapak Ibu sekalian, tujuan halal bihalal itu untuk saling memaafkan. Jangan sampai ada dendam di antara kita. Orang permusuhan itu dilarang sama agama, karena permusuhan sungguh datangnya dari diri kita sendiri. Tergantung kita bisa mengendalikan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya. Itu kendalikan, saudara-saudara sekalian. Orang dendam itu dilarang, orang permusuhan itu diancam. Loh jauh, ini ada ancaman Rasulullah. Tolong diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Allah mengancam kepada umatnya, la yahillu lil muslimin ayyajuru aqul muslim fa salasati ayamin fa mata dakhalan nar. Tolong perhatikan. Yang artinya orang Islam sama orang Islam, jika permusuhan, eneng-enengan, belum Islam, belum saling minta maaf lebih dari 3 hari, ingat ancaman Rasulullah, famata dakhalana, matinya bakal masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, saudara-saudara sekalian. Buat apa kita sholat, tarawih, puasa, tapi kalau meninggal belum Islam sama saudara, sama tetangga, permusuhan, matinya bakal masuk neraka jahanam. Itulah yang saya takutkan. Maka kita harus baik sama tetangga, sama saudara, sama orang tua. Jangan permusuhan. Buat apa harta banyak, buat apa jabatan tinggi, keilmuannya tinggi, kalau permusuhan tidak bahagia. Kalau kita permusuhan, hidup ini selalu ada beban yang tidak nyaman, tidak tenang. Maka kita hidup ini belajar dari sebuah kesalahan untuk tidak menyakiti orang lain, belajar dari sebuah tetesan air mata untuk tidak mengecewakan orang lain, belajar dari sebuah senyuman untuk lebih menghargai orang lain, belajar dari sebuah doa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nanti akan saya bahas masalah iman dan takwa.
Untuk itu, dengan kita, kehidupan kita ini ingin meningkatkan ukhuwah persaudaraan kita jaga, jangan sampai ada permusuhan. Contoh baginda Rasulullah, beliau dihina orang, dicaci maki orang, beliau sabar, tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Maka jadi orang ini, maaf, ini kalau saya lihat ini yang dibuat menurut kemarin yang menghubung saya ini jiwa leadership semuanya. Jiwa leadership itu saya minta jangan mudah tersinggungan. Orang kalau mudah tersinggungan, masalah kecil ini menjadi besar sampai masuk ke ranah hukum, saudara-saudara sekalian. Orang kalau tidak mudah tersinggungan, sungguh manfaatnya besar. Maka kendalikan emosi kita. Masalahnya apa? Jiwa pemimpin itu sabar bisa, bijaksana bisa, tegas pun bisa, marah pun bisa. Tapi ingat, bukan marah arogan, saudara-saudara sekalian. Marah arogan itu dibenci sama Allah, dibenci sesama manusia. Kita hubungan ini ada namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan vertikal dengan hubungan horizontal, hubungan melangitkan jiwa, membumikan hati. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Sampai Nabi mengacam, la tadum wala al-jannah. Janganlah kalian marah yang berlebihan sampai ngomong binatang-binatang atau mukul sesuatu, itu dilarang. Maka orang yang demikian itu la tadum wala al-jannah, maka tidak akan bisa masuk surga. Maka dengan putra putri kita pun jangan sampai marah yang tidak pantas dengan keluarga kita. Kalau kita punya anak susah diatur, sudah disumpahin aja nggak apa-apa. Anak itu harus nurut sama kedua orang tua, disumpahin. Setuju kira-kira? Nggak ada yang setuju toh? Nggak ada. Tapi disumpahinnya yang baik-baik. Kamu moga-moga jadi wali kota, moga-moga jadi ketua umum pengurus besar PGRI, moga-moga kamu jadi dokter, kamu jadi pengusaha, kamu jadi camat, kamu jadi kiai. Disumpahinnya yang baik-baik, jangan ngomong yang tidak baik. Ngomong goblok saja putra putri kita nggak boleh, nanti barangkali goblok betulan. Mulutmu adalah hari mau. Salamatul insan fi hibdi lisan, selamatnya orang itu karena ucapan dan perbuatannya, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, tatkala orang tua sudah di alam barzakh, mal mayyitu fi qabrihi ila kalburil muhawis, seorang mayat apabila sudah meninggal semuanya seperti orang tenggelam, semuanya minta pertolongan, saudara-saudara sekalian. Apa yang bisa nolong orang yang sudah meninggal di alam kubur? Hanya 3 kriteria. Yang pertama, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Yang pertama, amal sedekah, amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus. Loh, ini teman. Amal. Bagus tema ini. Amal sedekah yang dimaksud yang tidak pernah putus itu boleh disesuaikan dengan hartanya, boleh dengan ilmunya, pikiran dan tenaganya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, ini ilmunya guru sungguh bermanfaat, yang disebut khairunasi anfa'un linnas, sebaik-baik orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Ilmunya guru, kiai, ustadz, habib, ustadzah. Apa sih kriteria ini, Bapak Ibu menurut saya? Apa sih dimaksud ilmu yang bermanfaat? Apakah itu ilmunya kiai, ustadz, guru saja?
ngajar kiai ustaz dulu, kita pintar, kita bisa baca Al-Quran hadis, ilmu itu supaya dimanfaatkan. Apa yang dimaksud bermanfaat? Ilmu itu untuk sholat, untuk ibadah. Kalau tidak untuk sholat, untuk ibadah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu dibiarkan begitu saja. Ini yang dimaksud saudara-saudara sekalian. Harus paham. Yang ketiga, punya anak soleh salehatan, anak yang bisa mendoakan kedua orang tua. Subhanallah, punya keturunan anak soleh salehatan, kebanggaan orang tua. Kenapa? Ridho fi ridul walidaini wa sukhutullah fi sukhtul walidaini. Ridho Allah karena ridho orang tua, murka Allah karena murka orang tua. Maka orang tua kita ini butuh doa, baik yang masih hidup atau sudah mati. Ada yang disampaikan oleh Imam Ad-Dugalami menyampaikan begini: idza arakan ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqi. Yang artinya seorang anak, seorang hamba apabila putus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau sudah mati, akan putus pula rizkinya. Subhanallah. Tatkala sholat jangan lupa mendoakan orang tua. Orang tua sekalipun orang tua atau istri atau keluarga lah atau sudah meninggal, sekalipun daging kita sudah bercampur dengan tanah, tapi akluhu qaimun daimun, ruh orang yang sudah meninggal itu masih hidup di sana, yang akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Rabbul dan Atib, oleh Munkar dan Nakir. Maka apa sih persiapan kita sebagai saudara-saudara sekalian? Afabil mauti itu cukuplah kematian itu sebagai nasihat, peringatan kita semuanya. Ini sebab mati enggak Bapak Ibu sekalian? Cuma tidak nunggu giliran, entah kapan kita akan dipanggil yang Maha Kuasa. Maka kita menyampaikan, ajilu bis sholati qoblal maut wa ajilu bit tobati qoblal faut. Yang artinya segeralah sholat sebelum disolati, segeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Subhanallah. Apa sih yang akan kita bawa saudara-saudara sekalian? Rumah masa depan kita apa? Ingat, yang akan kita huni selama-lamanya. Persiapan rumah masa depan kita, bekal apa kita persiapan di dunia? Sholat jangan ketinggalan. Sibuknya urusan duniawi, sibuknya urusan ukhrawi, tapi sholat ibadah jangan ditinggalkan. Ini yang pentingnya orang ibadah, sholat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, ini yang disebut iman. Tolong perhatikan, iman itu ada 3 kekuatan. Al-iman wa iqra'un bil lisan. Kita harus percaya rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Diucapkan. Antara iman dan takwa ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Hanya mengaku iman saja, gak ketakwaan dijalankan, saya nggak bisa. Yang kedua, al-iman tasdiqun bil qalbi. Orang yang beriman membenarkan apa isi daripada rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, al-iman wa amalun bil arkan. Harus dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Istirahat dulu ya sebentar karena lagi ada. Saya minta duduk dulu ya Pak ya. Minta tolong Pak Panitia diambilkan. Sewu
dan ketakwaan itu ini satu paket, tidak bisa terpisahkan. Orang mau menjalankan rukun iman, tapi kalau rukun misalnya tidak diakui, tidak akan bisa jalan. Orang menjalankan rukun iman, rukun Islamnya tidak dijalankan juga tidak jalan. Inilah pentingnya keimanan dan ketakwaan kita, saudara-saudara sekalian. Saya percaya orang kalau bisa membangun keimanan dan ketakwaan, insya Allah babul jannah akan dibuka untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman dan orang yang mau meningkatkan ketakwaan kita, Allah akan menyediakan surga. Siapa orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, akan menyediakan neraka. Allah tidak butuh kita, Nabi tidak butuh kita, kita yang butuh Allah, kita yang butuh Nabi. Apa yang kita anu, saudara-saudara sekalian? Islamu yaklu wala yubna alaih. Agama Islam itu agama yang tertinggi, tidak ada bandingan selain agama Islam. Ini kan versi orang Islam. Mungkin kalau versi orang Kristiani, Konghucu, Buddha, mungkin ya anggapnya saya kalau dikasih minuman, kalau mau minum, ini ajaran Rasulullah. Jangan sampai minum sambil berdiri, jangan sampai makan sambil berdiri, dilarang. Orang kalau mengaku haji mabrur saja jangan sampai merokok pakai tangan kiri. Itu belum tanda-tanda haji mabrur. Kalau mau minum ya harus duduk. Ini ajaran Islam. Kata Rasulullah, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi ini sama Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sampai Allah saja menghargai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah saja mengakui kemuliaan hati Rasulullah untuk menjadi suri toladan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang akan mengayomi seluruh penduduk Islam menjadi rahmatan lil alamin. Maka setiap tanggal lahirnya bagi Rasulullah, di situ tanggal merah itu secara nasional itu dihargai, menghormati lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai bilang, oh ini menghargai lahirnya baginda Rasulullah ini bid'ah. Jangan ngomong bid'ah itu. Masalahnya apa yang disebut bid'ah itu? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, saudara-saudara sekalian. Orang yang rajin membaca sholawat akan diistimewakan, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awal nasib yaumil qiyamati aksaru alaya sholatan. Barang siapa yang rajin membaca sholawat, orang itu akan diprioritaskan, akan diistimewakan, nanti bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat saja membaca sholawat, apalagi kita ini, saudara-saudara sekalian. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta sama aku nanti bisa masuk surga bersama aku. Yang dimaksud aku itu aku Rasulullah, bukan aku Tuhan. Inilah tuntunan Islam itu sungguh mulia. Saya akan menyampaikan masalah ilmu. Yang namanya ilmu itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ilmu masih kehidupan dunia dan akhirat harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ilmu masih kehidupan dunia, kehidupan akhirat harus tahu ilmunya. Dan barang siapa
Yang ingin mengusik kehidupan dunia akhirat harus tahu ilmunya. Wa man aradahu wa fa'alaihi bil ilmi. Inilah pentingnya ilmu, saudara-saudara sekalian. Maka orang hidup itu bisa dihormati orang itu ada 3 kekuatan. Yang pertama, orang kalau pangkatnya tinggi, pejabat penguasa dihormati orang. Betul. Yang kedua, orang kalau hartanya banyak dihormati orang. Yang ketiga, orang kalau ilmunya tinggi dihormati orang. Contoh ulama-ulama besar yang karismatik itu dihormati orang kok. Maka janji Allah betul. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajatnya orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tinggi. Ilmu itu ada 2. Namanya pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan itu didapat dari bangku kuliah, dari membaca. Bapak Ibu sekalian, ini namanya sudah pengalaman, sudah bekerja. Pengalaman adalah guru yang terbaik yang disebut experience is the best teacher atau yang dulu itu. Maka pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Masalahnya, contoh, saya pernah audiensi dengan Pak Dirjen sama Direktur Kinting sama dari Kopertis. Pendidikan di Jawa Tengah yang sudah lulusan setara SMA itu angka partisipasi kasarnya itu baru 22%. Secara global, nasional, Indonesia ini masih rendah dibandingkan tetangga lain. Indonesia itu yang lulusan setara SMA yang bisa melanjutkan perguruan tinggi itu baru 30%. Malaysia 38%, Thailand 54%, Korea sudah 80%. Tentang ilmu saja ini, baik ilmu ekonomi, bisnis, ilmu macam-macam, ilmunya masih ketinggalan. Maka ini pentingnya meningkatkan daripada pendidikan. Menurut saya juga kebetulan punya universitas loh. Universitas saya itu nama saya sendiri, Universitas Muhammad Setiabudi. Yang insya Allah ini saya lagi bangun, kita doakan lagi bangun S2 dan kedokteran. Inilah pentingnya ilmu, Pak. Kalau kita masih tertinggal dengan negara lain, apa sih kira-kira? Jadilah di negeri kita ini harus bisa punya keilmuan yang sama dengan negara lain. Jangan sampai orang tertinggal. Inilah pentingnya ilmu. Aman. Ini harus diperhatikan. Amal itu tadi sudah saya baca. Hidup ini ada 3 B. Yang pertama, bekerja keras untuk kebahagiaan dunia, dunia dan akhirat. Yang kedua, beramal disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Penting ini. Yang ketiga, beribadah. Ini adalah satu paket juga. Amal itu kan disesuaikan tergantung keadaan kita. Harta kita tidak akan dibawa mati, ilmu kita tidak akan dibawa mati. Termasuk jabatan kita juga tidak akan dibawa mati. Tadi yang saya sampaikan adalah 3 kriteria itu, saudara-saudara sekalian. Maka ayo mumpung masih kita diberi panjang umur sehat, berbanyak beramal sesuai dengan situasi dan kondisi kita semua. Harus dijaga 3 B. Yang kedua, kita hidup di dunia ini, saudara-saudara sekalian, supaya mudahnya bahagia yang disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudahnya bahagia, tuannya menjadi orang kaya, matinya masuk surga. Jangan
poya-poya, tuanya sengsara, matinya masuk neraka. Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah hiya darul qarar. Kesenangan, kemewahan di dunia itu hanya sebentar. Yang kekal abadi nanti di negeri akhirat. Kita akan berjumpa nanti di akhirat. Cuma wallahu a'lam kapan kita akan dipanggil malaikat Islam. Ini penting saudara-saudara sekalian. Saya dulu diundang. Ini kan rata-rata kan ASN ya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah jadi pembicara. Diundang hari lansia, pensiunan, zaman itu masih PNS. Pernah diundang di Bangku Bidaya. Bagaimana orang-orang yang persiapan masa depan akan menghadapi pensiun. Saya minta diperhatikan. Persiapan mau menghadapi pensiun karena ada masa diangkat, ada masa dipensiunkan, betul. Persiapan apa supaya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jangan sampai PPDN. Paham PPDN Bapak Ibu sekalian? Paham Ibu? PPDN itu jangan sampai setelah pensiun pelongo di rumah. Betul. Harus persiapan setelah pensiun itu akan lebih baik mencari penghasilan untuk tambahan di luar dari penerimaan pensiun. Setidak-tidaknya kalau tidak itu melakukan untuk fastabikul khairat juga bagus, untuk sosial juga bagus. Sebab kalau nanti PPDR itu nanti akan muncul 3S. Paham betul Ibu? 3S? 3S itu nanti akan muncul adalah stres, sakit, stroke. Betul. Jangan sampai muncul yang namanya post power syndrome, cepat sepuh, cepat ketuaan, yang akhirnya adalah tunggu saja kematian. Ini harus dijaga 3A saudara-saudara sekalian. 3A apa? Itu supaya lansianya bahagia, bertambah iman dan takwa, matinya masuk alhamdulillah. Itu betul kira-kira? Tadi betul? Inilah persiapan yang masa depan Anda juga ada. Dan imun situasi COVID ini, nanti saya akan sampaikan corona. Situasi COVID ini kita harus jaga imun kita. Saya kebetulan juga punya beberapa rumah sakit. Ini kalau Bapak Ibu tahu, ini segera untuk motivasi kita semuanya. Bisa juga nanti untuk anak Bapak, cucu Bapak, supaya muncul muhadi-muhadi baru. Betul. Betul. Ini muncul. Saya perusahaan yang kita ada sekarang aja sudah ada 58 perusahaan kita. Yang lagi dibangun itu ada 8. Kata Pak Presiden Soekarno, kata-kata mutiara, berilah aku 10 pemuda Indonesia, maka aku akan mengguncang dunia. Kalau kata-kata Ibu Hadi, berilah aku 10 pemuda Brebes, maka aku akan mengguncang Jawa Tengah. Betul. Karena pemerintah menghimbau waktu saya diangkat sebagai pemuda pemerintah nasional, saya bidangnya menciptakan lapangan pekerjaan. Wahai para sarjana, selesai dari bangku kuliah, janganlah berharap untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang disebut khairun nasi anfa'ul linnas. Betul. Saya kalau masalah pekerjaan di sini panjang. Pegawai saya kurang lebih 5.400 orang.
Yang saya atur itu dari mulai tingkat SD ada, SMP ada, SMA ada, sudah lihat SD, SMP, SMA kerja proyek, kerja supir truk, supir bus, kerja di kapal ikan, kerja di yang kira-kira pas ditempatkan itu. Ada sarjana S1, S2, S3, profesor, dokter, perawat. Usia kira-kira Pak? Mengurusi sebanyak itu perusahaan. Muhadi dari Jogja. Kalau itu hero-nya orang yang melihat. Maka jangan minta warisan sama orang tua. Dikasih warisan orang tua, ya alhamdulillah. Tidak pun tahu keadaan orang tua. Dikasih warisan orang tua, punya rumah satu, dijual 300 juta, dibagi anak tinggal 100 juta. Tapi minta warisan sama Allah. Saya diwarisi dari orang, bukan dari orang tua, diwarisi sama Allah. Wallahu wasi'un khabir, Allah maha kaya maha lapang. Putra putri bapak supaya ini muhadi banget. Betul. Maaf, saya dulu hanya jebolan UGM Pak. UGM kita itu jurusannya Cirebon Ciledug, Randokan Malang Jakarta. Bukan UGM beneran, Muhadi itu makan podeto, jadi murid grandulan Tapi alhamdulillah bisa diberi berkah barokah. Maka Bapak Ibu sekalian kalau berdoa bukan hanya berkah saja, dimakamkan berkah barokah. Nanti akan saya tanya perbedaannya antara berkah dan barokah apa? Ini ada perbedaan. Tapi nanti saya akan tanya jawab 10 menit. Pak, sekali-kali mendengarkan ceramahnya pengusaha, jangan ceramahnya kayak Ustaz saja, kan biasa ya Pak ya. Ceramahnya pengusaha yang santri, pejabat yang santri, keilmuan yang santri. Ayo kita akan bicara masalah ini. Tadi yang namanya sehat mahal harganya. Akan saya sampaikan ilmu tentang masalah corona. Sesungguhnya corona ini apa sih? WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, semuanya ini berusaha keras tenaga dan seluruh kemampuan ingin seluruh penduduk dunia, negara manapun, jangan sampai kena musibah corona, jangan sampai meninggal karena corona, sakit karena corona. Allah sedang menguji Bapak Ibu sekalian, menguji orang-orang hebat di dunia, orang yang bisa buat nuklir, buat pesawat, astronot, bisa membuat kapal laut, bisa membuat kereta, bisa membuat IT, software, hardware. Allah sedang menguji. Allah kalau mau mencabut corona, menyelesaikan masalah, Allah tinggal membaca di surat Yasin itu ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Betul. Saya kemarin, saya dengan Pak Ganjar wawancara waktu itu. Saya Pak Ganjar dengan Direktur Utama Garuda sama Prof. Renal Kasali yang jadi pembicaranya Mbak Vita di Ayus TV. Pak Ganjar tanya, Pak Muhadi, maaf bukan Pak Ganjar, yang tanya itu dari pembawa acaranya, Pak Muhadi, penting mana antara pendidikan dengan penting mana antara ekonomi dengan kesehatan? Oh, saya bilang dua-duanya penting, semuanya penting. Yang namanya sehat, tadi saya ulangi, yang namanya sehat mahal harganya, bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Tapi sehat pun tanpa Allah kita hidup jadi lemes. Pak Ganjar waktu itu pada ketawa. Harta uang tidak akan dibawa mati, tapi jika kita hidup nggak punya harta, nggak punya uang, rasanya mau mati. Bagaimana orang punya uang? Orang itu banyak dirumahkan, tidak suruh kerja, suruh di rumah. Pemerintah sudah baik, bantu 600.000. Apakah uang 600.000 itu cukup Bapak Ibu sekalian? Istri 1, anak 2 atau 3, belum punya tanggungan yang lain-lain.
harus mencari sampingan luar, gitu. Harus punya sampingan luar. Terus saya bilang, waktu itu saya diwawancara, bagaimana transportasi ini? Saya minta supaya dibuka lampu hijau agar arus mudik itu bisa jalan, karena nanti akan menghidupkan ekonomi. Anak sekolah pun ini harus dibuka, harus dibuka. Perkuliahan pun harus dibuka. Masalahnya apa? Ada filosofi saya begini, not education, not economy, not economy, not better future. Kalau tidak ada pendidikan, tidak ada ekonomi. Kalau tidak ada ekonomi, tidak ada masa depan yang lebih baik. Orang kan sudah urusan perut, kata baginda Sayyidina Ali, kadang kaku ayyakuna kufran, kemelaratan, kemiskinan mendekatkan kekufuran dan kejahatan. Betul. Ekonomi penting. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan. Musibah corona ini, wa ma nasabakum min musibatin faminallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini semua yang menimpa ini bukan hanya negeri Indonesia saja, seluruh dunia, semua datangnya dari Allah. Orang meninggal pun sakit itu semua dari Allah. Doa Nabi Muhammad di Al-Quran itu ada, wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika aku hidup, Allah yang menghidupkan. Jika aku mati, Allah yang mematikan. Dokter diminta untuk menyembuhkan, perawat untuk menyembuhkan. Jika tidak bisa disembuhkan, kembali sama Allah. Fa idza azanta fatawakkal 'ala Allah. Semua bersender kehendak yang di atas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang sering kita sebutkan kali kita sholat, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku semua kembali sama Allah. Betul. Sebetulnya malaikat Israel itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mau menjemput kematian seseorang itu sudah mengandung nama-nama, tidak salah pilih. Percaya tentang Allah. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil jika akan menjemput kematian seseorang, ajal sudah datang, manusia itu ada batas waktunya, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Betul. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, tahajud bangun malam, mohon sama Allah. Baik ya Ustaz, Habib Ustadzah, tahajud bangun malam, minta sama Allah. Allah janji ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian akan aku kabul. Para ustaz, para pendeta, para pastor, para biksu, karena ini yang kena musibah corona itu bukan umat Islam saja, seluruh lintas agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada doa corona. Dengar nggak doa corona? Doa corona ini yang sering kita sebut takal malam. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal juduli wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa samatatil ada. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung pula ya Allah, penyakit yang menakutkan, penyakit yang mematikan, penyakit yang mengerikan, yang hamba tidak sanggup kehidupan itu. Itu yang disampaikan oleh Abu Dawud, yang disampaikan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Ya Allah ya Rabb, janganlah kami diberi ujian dan cobaan yang kami tidak sanggup kehidupan itu. Janganlah kami binasa sehingga kami ini sengsara karena corona ya Allah. Ya Allah ya Rabb, janganlah kami diberi takdir yang buruk. Ya Allah ya Rabb, janganlah kami diberi musibah corona, orang lain yang memusuhi kami sehingga kami ini menjadi sengsara ya Allah. Sesungguhnya apa sih yang namanya musibah corona, saudara-saudara sekalian? Di dalam menurut perhitungan data statistik, itu penduduk Indonesia itu kurang lebih sekarang memasuki tahun
2021 itu 270 juta jiwa. Yang meninggal karena faktor usia, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 95%. Orang meninggal karena kecelakaan roda 2 ke atas, pejalan kaki, becak, sepeda ontel itu 4%. 94 ditambah 95 ditambah 4%, 99%. Yang meninggal karena kecelakaan roda 4 ke atas, pesawat, kereta, kapal laut, orang yang mabuk-mabukan, tenggelam, teler, apalagi kebakaran, itu 1%. Klop menjadi 100%. Orang yang meninggal karena corona ini belum ada 1%. Kalau 1% berarti harus 2.700.000. Kalau setengah persen berarti harus 13.500. Kalau 1/4% harus 60.200. Ini kurang lebih baru 1/4%. Mestinya pemerintah, masyarakat jangan panik. Kalau panik bukan menyelesaikan masalah dan akan menambah masalah. Bapak Ibu sekalian, angka kelahiran menurut data PLKB, data statistik, orang yang melahirkan itu ini tumbuh menjadi 53%. Yang meninggal itu 47%. Maka pertumbuhan manusia itu, apa yang dinyanyikan oleh Bapak Kiai Haji Roma Irama tahun 74, 135 juta jiwa. Sekarang sudah 270 juta, naik dari 50%, naik sudah 100%. Ternyata orang meninggal, angka orang meninggal terbanyak itu di posisi 60 sampai 70, Pak. Orang meninggal yang diberi umur panjang, usia 70 sampai 75, kalau satu desa ada 10.000 yang masih diberi umur panjang, tinggal 10%, berarti tinggal 1.000 orang. Yang meninggal usia 75 sampai kurang lebih 80 itu tinggal 5%, berarti kurang lebih sampai usia 85%, berarti tinggal 500 orang. Batasan usia 80 sampai kurang lebih 85 itu kurang lebih bukan persen tapi per mil. Yang masih hidup kurang lebih tinggal 2 per mil. Yang mencapai usia 85 kurang lebih 20 orang. Usia 85 kurang lebih sampai 90% kurang lebih tinggal 1 per mil. Kurang lebih adalah tinggal 10 orang. Survei membuktikan. Coba lihat saja. Ini masalah corona, Pak. Maaf, saya kemarin karyawannya ada 2.000 yang saya rumahkan. Karyawan saya kurang lebih 5.400. Yang 2.000 saya rumahkan, yang sekarang udah kerja sekitar 300, tinggal 1.700. Yang satu hari masuk, satu hari kerja, ini tinggal 400 orang, yang 3.000 masih aktif. Apakah kasihan mereka mudik tidak diperbolehkan? Ya kita semua ikuti aturan pemerintah. Karena pemerintah bagaimanapun kita harus hormati. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul dan pemerintah yang sesat yang dimaksud itu. Kasihan kemarin mau lebaran butuh makan, butuh beli pakaian untuk anak istri. Semoga corona ini dibersihkan di negeri kita ini, dibawa ke Lauhul Mahfuz. Segera pemerintah ini aktivitas supaya normal. Maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang dirugikan ini 95%, yang tidak dirugikan itu 5%, Pak. Ini Bapak ASN TNI Polri yang kerja di BUMN, ini orang yang tidak diuntungkan, tidak dirugikan, tetap digaji masalahnya, walaupun pemerintahnya sedang prihatin. Yang dirugikan 95%, yang diuntungkan 5%. Orang yang jual masker, hand sanitizer, disinfektan, BPJS diuntungkan. Klaim rumah sakit saya kecil.
Ini dapat uang karena ada tambahan COVID, BPJS umumnya kecil saja. Termasuk apa? Yang jual LPG itu yang diuntungkan. Orang banyak suruh di rumah. Orang banyak di rumah yang akhirnya apa? Saya lihat di TV kehamilan naik 10%. Nah di rumah biasa aktivitas, kadang-kadang orang kota makan keluar, nonton bioskop, rekreasi suruh di rumah terus. Yang di rumah itu kebanyakan bapak-bapak sarungan terus, ibu-ibu dasaran terus, tak anaknya. Betul. Yang dikerjakan adalah 3S. Apa 3S? Paham nggak kira-kira? 3S itu senggang, senggol, serobot, senggang, senggol, serobot. Yang makin mana? Makanya bapak-bapak ini harus dijaga 3S. Ini penting, diusahakan awalnya waras supaya bisa aktivitas cari uang. Yang kedua, rumah kita jangan sampai kekurangan gula supaya anak istri kita tidak kelaparan. Yang ketiga, nun sewu, barangnya supaya makan. Ini penting. Betul Pak. Nah saya sudah lansia saja ini barangnya atas terus. Nah kalau nggak atas istri mau ikut siapa? Online membenci sama orang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Diusahakan 3S. Manakala 3S nya tidak dijaga, antara yang depan atau tengah atau yang terakhir tidak baik. Ibu-ibu ini harus dijaga 3M. Perhatikan ibu. 3M apa itu? Ibu-ibu ini layak pakai, layak pandang, layak jalan. Layak pakai ini artinya ibu-ibu kalau suami ingin hubungan diusahakan supaya sehat terus. Suatu atau mau hubungan siap melayani. Kalau mau hubungan juga ngebut tidak siap melayani, coba bapak-bapak kecewa boten, ayo terus aja. Kecewa udah ngebut kok. Ibarat mobil ini nggak bisa di starter. Mau dipakai mogok terus, aduh kecewa boten kira-kira. Jika kekecewaan itu akan berpikir manusiawi, apakah mau tukar tambah atau gantian baru? Betul. Tukar tambah tidak punya uang, ganti yang baru, jangan sampai yang jadi korban anak istri. Betul. Yang kedua, layak pandang. Subhanallah, punya istri cantik itu hiasan dunia Bapak Ibu sekalian. Tapi cantik itu bukan cantik wajahnya saja, cantik hatinya juga yang disebut inner beauty. Terkait diajak bicara senyumnya enak, diajak bicara juga baik. Subhanallah. Sedang betul kira-kira Bapak Ibu. Yang ketiga, layak jalan. Terkait diajak kondangan, jalan-jalan piknik, jalannya semampir, kepiawaiannya juga enak, dandanannya tidak menor, menutupi aurat. Subhanallah. Sedang dia kira-kira itu ibu mau dijaga itu 3M. Tambah satu lagi 3P. Betul. Yang pertama, perjuangan hidup. Istri itu harus motivasi sama suami. Pak, rajin kerja cari uang ya Pak, biar kita bisa bangun rumah, nyekolahkan anak, menguliahkan anak, bisa haji, bisa mobil. Karena keberhasilan seorang suami pun ada istri yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Berkat doanya istri. Sebaliknya keberhasilan seorang istri pun ada suami yang hebat. Inilah yang saling berdoa, saling melengkapi, saling doakan. Betul. Yang kedua, pandangan hidup. Ibu-ibu kalau di rumah boleh pakai daster, boleh nggak apa-apa. Tapi yang bersih jangan kelihatan kumuh. Rumah kita harus bersih, tempat apa itu di ruang tamu harus bersih, spray kita harus bersih. Kamar kita harus bersih karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Kita harus perfeksionis. Itu dijaga Ibu. Yang ketiga, pegangan hidup. Ayo kita tahu pegangan hidup apa, tapi yang dijawab. Pegangan hidup itu ibu harus tahu. Bapak-bapak punya barang satu-satunya barang istimewa. Barang apa kalau dipegang hidup? Itu harus. Setuju Pak? Harus tahu. Betul. Tapi Pak, maaf, karyawan saya kan banyak. Pak, saya dulu Pak sekitar tidur bersama
makan sepiring berdua sama dua kali bersama. Tapi begitu istrinya pada diangkat ASN, Pak, katanya galak-galak, Pak, sekarang, Pak. Betul, Pak. Ini kalian saya banyak yang cerai loh. Saya betul. Tapi jangan begitulah. Masalahnya apa? Di dalam kehidupan rumah tangga ini juga yang disebut al-azwajus salihah, pasangan yang saleh-salehah akan muncul yang disebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Penting rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya bapak-bapak dulu prihatin barang sudah jabatannya tinggi, gajinya besar, tetap harus memuliakan istri, menghormati istri, menghargai istri. Tapi banyak kadang-kadang maaf, ada yang kadang-kadang terus nikah lagi, ingin punya simpanan lagi. Nikah kan boleh, ayo saya tanya sama ibu. Seorang istri, ya semua perempuan mau dimadu, betul apa enggak kira-kira? Ibu, saya mau tanya, seorang perempuan mau dimadu, tidak ada perempuan yang mau dimadu, betul? Ayo jawab. Ini jawabannya orang cerdas. Kalau perempuan itu kan jenis cewek cowok, laki perempuan. Kalau yang tidak mau dimadu adalah istri. Kalau istri sudah pasti punya suami, ini harus jelas. Jadi kalau perempuan mau dimadu, tapi kalau istri tidak mau dimadu. Kalau istri sudah punya suami, padahal kan Islam memperbolehkan. Di surat An-Nisa itu ada fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kalian wahai seorang lelaki, boleh lebih dari 2, 3 dan 4. Tapi Allah tidak serta menurunkan ayat itu, ada kelanjutannya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak bisa bagi adil dan keadilan, memberikan papan sadaqah kesehatan, maka cukup satu saja. Betul. Mana ibu-ibu nih? Setelah ayat itu kita kemas bolak-balik, wahai bapak-bapak. Yang penting istri cukup satu tapi rasa 4 loh. Yang penting itu, paham? Bagaimana servis permainan di atas raja biar bapak-bapak itu tidak beralih ke cinta lain. Istri satu, ayo pada dicatat itu jangan panggil istri satu rasa 4. Cukup, Pak. Cukup ya, Pak. Masya Allah, saya senang. Ini suatu kehormatan. Saya bisa ketemu dengan para pemimpin kita ini. Bisa kita diberi waktu untuk mengisi tausiah ini. Saya sebetulnya, Pak, kalau saya itu sibuk ngurusi perusahaan, Pak. Tapi saya ingin niru ilmunya kayak Ustaz. Ini lagi sebetulnya kiai apa pengusaha sih? Kira-kira apa sih Pak kira-kira? Gimana? Iya, saya sudah sibuk urusan perusahaan. Subhanallah, Bapak kalau saya ada acara meeting di jalan terus telepon, lewat dari perusahaan, dari Malaysia. Terus, tapi saya ingin niru ilmunya kiai Ustaz. Karena ilmu kiai Ustaz itu panggilan kiai Ustaz, Ustazah, tapi itu panggilan mulia. Itu paling mulia, maka harus menghormati kiai Ustaz. Tentu. Dan yang kedua saya ingin ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Subhanallah. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, barangkali apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Inilah untuk kehidupan kita semuanya, persiapan hidup kita yang nantinya akan kita menghadapi alam dunia dan alam akhirat. Ini doa langsung atau gimana? Nah, saya mau tanya dulu 10 menit. Kalau ada waktu, saya akan mau tanya atau mau tanya boleh nggak apa-apa sama saya. Menambah ilmu dan sharing pengalaman. Cukup? Kalau cukup nggak apa-apa.
jelaskan tadi perbedaannya berkah barokah sedikit lagi 3 menit. Ya. Makanya kalau berdoa ya Allah ya Rabb, janganlah cuma yang berkah. Berkah barokah itu ada perbedaannya. Berkah itu bahasa Jawa di Indonesia, barokah itu bahasa Arab. Orang kalau dapat berkah itu belum tentu barokah, Bapak Ibu sekalian. Kalau barokah pasti berkah. Contoh, berkah itu dilala dapat pekerjaan yang gajinya besar, dilala dagangannya untung, dilala termasuk bertaninya untung, itu namanya berkah pendapatan. Tapi uang itu ada yang dapat dari berkah tapi tidak barokah. Uang itu dilala rumah tangganya berantakan, anaknya keluar masuk rumah sakit ditipu orang, anaknya suka diatur masuk ranah hukum, orang dapat dari berkah tapi tidak punya apa-apa. Tapi bagaimana doa kita supaya dapat berkah barokah? Dilala rumah tangganya adem ayem, dilala uang itu bisa punya sekolah ke anak, bangun rumah, haji, bisa beli mobil, paling tidak bermanfaat sama keluarga dan bermanfaat sama orang lain, itu namanya berkah barokah. Ayo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika wa syafi'ika wa karimina wa tubina wa maulana Muhammad. Ilahi nas'alul firdaus ahlan wa la aqwa ala naril jahim fa'bu taubata wa fil dhunubi fa innaka ghafurur rahim adim. Ya Allah ya Rabb, kami bukan ahli surga ya Allah, tapi kami tidak sanggup masuk neraka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami, para guru-guru kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah, tidak tega tidak rela jika keluarga kami masuk neraka ya Allah. Ampuni dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga corona ini ya Allah diangkat di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kasihan kepada pemerintah, kasihan kepada rakyat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, supaya negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir warhamna tu'ani. Allahumma hdim lana bi husnil khatimah. Allahumma tawil umurana bil istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dan ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.